Assalamualaikum. Semoga kita semua dalam kondisi sehat. Bagi yang masih sakit, mari kita doakan semoga segera pulih dan sehat kembali. Amin. Open item. Open item. Open item adalah sesuatu yang masih terbuka. Belum tertutup. Belum ditutup. Cangkir belum ada tutupnya, itu namanya open item. Padahal seharusnya cangkir itu ditutup. Pintu malam-malam belum ditutup, itu namanya open item. Nutupnya dengan apa? Jadi kalau kita sudah bertransaksi sama orang gitu, kita sudah berinteraksi sama orang, selesai ditutup, kita sering lupa menutupnya. Ya minimal dengan wassalamualaikum gitu. Ada transaksi jual beli, ada barang diantar, kita belum konfirmasi, itu namanya open item. Menerima sesuatu tidak divalidasi, tidak ditanyakan ini dari mana, untuk siapa. Ada orang datang nyari teman kamu, nggak ditanya, Mas udah janjian belum? Itu namanya open item. Dapat telepon, Anda dapat kiriman uang, Anda tidak tanya approvalnya, kiriman uang dari siapa, udah absah belum, gitu. Nah, ungkapan-ungkapan penutup itu contohnya begini: terima kasih Pak, sudah diantarkan barangnya. Ada gunanya tuh Pak? Ya adalah. Paling tidak si pengantar itu, kurir itu merasa diuongke gitu. Jadi ini yang sekarang ini hampa di posisi milenial ini. Bukan udah nggak ada ya, hampa. Jadi Anda turun dari taksi, Anda turun dari ojek, matur nuwun ya Pak, walaupun Anda bayar, jangan mentang-mentang udah bayar Anda gak matur nuwun. Ini yang hari ini adab seperti itu jarang. Terima kasih ya Pak, saya udah dinaikkan pangkatnya. Anda menghadap ke kantornya atasan Anda. Meskipun Anda udah tahu pasti nih, saya naik pangkat langsung dari HRD, saya naik pangkat langsung dari pusat. Tapi sekecil apapun, itu atasan langsung Anda berperan dalam menaikkan pangkat Anda. Itu namanya closing, menutup transaksi yang masih terbuka. Anda tahu, pernah ke rumah makan, setelah Bapak pesan apa? Es teh, ini teh hangat, ini kopi, ini susu. Nah, setelah selesai, waitressnya akan menyampaikan ulang, Pak, berarti es tehnya 1, kopinya 1, susunya 2, itu ya Pak? Oh enggak Pak, Mbak, itu es tehnya nggak ada, itu maksudnya teh hangat. Nah, jadi konfirmasi seperti ini adalah menegaskan, menyocokkan kembali apakah pesanan itu udah bener apa belum. Gitu. Transfer udah masuk gitu. Transfer udah masuk,
setelah dicek di Brimo belum masuk. Transfer udah masuk, notifikasinya mana? Bukti transfernya mana? Itu namanya validasi. Jadi jangan keburu nafsu untuk mengakui keselesaiannya transaksi itu. Jadi, Pak, minggu depan ya Pak, terakhir nih Pak, bayar. Kalau enggak, Bapak masuk call 3. Iya, minggu depan ya saya transfer. Minggu depannya hari apa Pak? Gitu. Minggu depannya hari Jumat lah. Jumatnya jam berapa Pak? Sebelum Jumatan apa setelah Jumatan? Kemudian mau ditransfer apa mau setor langsung atau saya ambil Pak uangnya? Itu namanya konfirmasi gitu. Nggak masalah, itu hal biasa aja. Yang namanya mau bayar itu ya harus jelas, jangan janji-janji palsu, jangan PHP gitu. Jadi Anda pulang ke kantor, Anda bisa pegang informasi itu. Minggu depan hari Jumat Pak Badu bayar, uangnya diambil. Nah, minggu depan Anda datangi lagi gitu. Satpam, ada tamu masuk, mau cari siapa Pak? Mau cari Pak Abdul. Langsung dimasukkan aja. Hari gini Mas, itu satpam nanya, ada keperluan apa? Ada janji apa belum? Malah seringnya di perusahaan yang besar ya, pabrik yang besar, KTP ditinggal. Itu biasa Pak. Jadi kalau Anda tanya, ada janji dan orangnya galak, berani aja. Ngapain? Itu satpam, itu melindungi karyawan. Siapa tahu Pak Abdul itu hari ini nggak bisa diganggu. Kita melindungi Pak Abdul, jangan kita membawa orang nyelonong semua ke Pak Abdul. Kasihan ke Pak Abdulnya. Itu maksudnya mengamankan karyawan di dalam kantor Anda. Informasi, gosip, isu kenaikan gaji bulan depan, SK-nya mana gitu, suratnya mana, ketentuannya mana gitu. Jadi kalau omong doang itu tidak otentik, tidak tervalidasi, tidak terapproval gitu. Jadi santai aja, yang penting kalau Anda mau lihat informasi kenaikan gaji, bonus, atau apapun itu tanpa adanya lembaran SK yang stempelnya otentik. Sekarang kan banyak, bisa di WA, bisa di email gitu kan. Apa sih susahnya kita ngomong pakai cangkam aja, pakai mulut aja? Nggak ada itu. Itu ya. Teman di dalam kantor, ada tamu mencari teman Anda, Pak Joni lah katakanlah. Bu, Pak Joni ada Bu? Oh ada Pak. Hati-hati ini. Hati-hati. Monggo Pak, minarak dulu. Udah dijanji belum Pak? Gitu. Itu namanya melindungi teman. Kalau ada janji nggak masalah Pak, saya panggilkan gitu. Kalau belum ada janji, sebentar ya Pak, sebentar. Saya tanyakan dulu Pak Joni, Anda masuk atau Anda telepon atau apa? Pak Joni ada janji sama ini teman Anda namanya Pak X. Belum janji, saya nggak kenal itu. Pak maaf Pak, belum ada janji. Pak Joni nggak bisa ditemui. Bukan saya loh Pak yang nggak bisa nemui. Jadi menghadapi orang itu tidak harus Anda pasang badan Anda. Anda bilang, ini Pak Joninya Pak, di telepon nggak bisa ketemu, belum kenal Bapak. Jadi kalau Bapak mau ketemu, Anda
tulis janji dulu atau nanti Pak Joni tak panggil gitu Pak, jadi enak. Jadi kembali ke open item, jangan sampai ada yang masih open, nggak enak Pak, gantung, dan itu nanti kacau. Assalamualaikum.